Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini dengan saya Raymond. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk para teman-teman yang udah mampir di channel ini. Nah, sekarang kita mau membahas mengenai yang dulu kita kenal sebagai dengan pajak restoran. Untuk siapa video ini? Maka baik untuk para konsumen maupun untuk para pengusaha restoran itu sendiri. Singkat cerita dikatakan bahwa pajak restoran ini telah berubah dengan sangat drastis, mau dari sisi DPP, dasar pengenaan pajaknya, dan juga sebutannya. Oke, kita langsung saja ya. Kenapa aku tulis bahwa ini adalah titik balik restoran Anda? Karena posisinya sebenarnya nanti kita akan lihat bahwa dasar pengenaan dari PBJT ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk diikuti. Ketika kita salah, maka secara otomatis denda akan dikenakan kepada kita, apalagi kewajiban pelaporan segala tidak kita jalankan dengan baik. Oke, kita sekarang langsung saja. Kita akan membahas mengenai bab 1 dan bab 2. Bab 3 itu adalah kesimpulan dan saran. Tetapi di bab 1 ini aku akan sebutkan dengan pendahuluan. Oke, memahami fondasi pajak baru atas PBJT makanan dan minuman. Oke, kita akan bahas dari mana asalnya PBJT ini. Perubahan nama yang seperti tadi aku sudah sebutkan, dari pajak restoran atau yang sering kita kenal sebagai PB1 menjadi pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman. Ini bukanlah sekedar penggantian nama biasa. Di balik perubahan ini terdapat landasan hukum yang kuat yang mendorong terjadinya transformasi di seluruh Indonesia. Secara nasional, dasar hukum utama yang melandasi perubahan ini tentunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang kita kenal dengan Undang-Undang HKPD, atau yaitu adalah hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang ini berfungsi sebagai payung hukum yang mengatur bagaimana keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikelola, termasuk di dalamnya adalah mengenai jenis-jenis pajak daerah yang tentunya terkait juga untuk pajak restoran. Selain Undang-Undang HKPD, ada juga aturan yang lebih rinci seperti Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2022 yang turut menjelaskan detail-detail terkait PBJT. Jadi ini bukan sekedar kebijakan yang muncul tiba-tiba, melainkan amanat dari undang-undang nasional yang harus diikuti oleh semua daerah. Khusus di wilayah DKI Jakarta, aturan nasional ini kemudian diterjemahkan dan diatur lebih lanjut dalam Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024. Ingat ya teman-teman, Perda Nomor 1 Tahun 2024. Tetapi untuk teman-teman yang juga berada di luar dari daerah Jakarta, maka secara otomatis teman-teman harus mencari tahu peraturan terkait daerahnya masing-masing. Kemudian kita lanjut, Perda ini secara resmi diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2024. Ini berarti sejak awal tahun 2024, seluruh pengusaha makanan dan minuman di Jakarta memiliki kewajiban untuk mematuhi dan menerapkan aturan PBJT ini dalam operasional mereka. Perubahan ini juga menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menyatukan dan menyelaraskan berbagai jenis pajak daerah yang sebelumnya terpisah. PBJT sendiri bukan hanya mengatur tentang pajak restoran, tetapi juga mengenai pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan di bawah satu nama baru, sehingga semuanya menjadi terintegrasi. Tujuannya itu yaitu integrasi menjadi satu kesatuan. Oke, PBJT itu apa? Seperti tadi kita sudah tahu, yaitu PBJT adalah singkatan dari pajak barang dan jasa tertentu. Tetapi untuk memahami dengan mudah, PBJT itu adalah pajak konsumsi yang dibayar oleh kita atas dasar konsumsi yang kita lakukan. Jadi ketika seseorang menikmati makanan dan minuman di sebuah restoran, pajak ditambahkan ketagihan adalah PBJT ini. Uang pajak yang terkumpul dari PBJT memiliki peran yang sangat penting, khususnya untuk daerah masing-masing, khususnya untuk fasilitas umum, kemudian juga kalau untuk kartu-kartu pintar ya, untuk subsidi-subsidi yang dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing. Seperti yang tadi kita sudah katakan bahwa bukan hanya makanan dan minuman, tetapi juga terkait dengan listrik, perhotelan, parkir, kesenian, dan juga hiburan. Nah, apa bedanya antara PPN dengan PBJT? Kita sering salah, khususnya untuk orang-orang awam, sering salah mengartikan bahwa PPN sama dengan PB1 ataupun PBJT ini. Kenapa gitu? Banyak orang-orang mengatakan bahwa ketika kita makan di restoran kita kenanya PPN, maka itu salah. Maka yang harus disebutkan adalah kita dikenakan PBJT atau disebut dengan pajak restoran zaman dulunya. Nah, PPN itu dibayarkan untuk pemerintah pusat.
Oke, sehingga peraturan yang mendasari PPN ini mengikuti untuk seluruh daerah. Tetapi kalau di dalam PBJT ini masing-masing daerah dan uang yang dikirimkan itu adalah untuk daerah masing-masing. Sehingga pemerintah daerah bisa berinisiatif sendiri, mereka memiliki penghasilan sendiri untuk melakukan pembangunan di daerah masing-masing. Tarifnya juga berbeda antara 11% yang sekarang sudah menjadi 12% untuk PPN dan juga untuk PBJT yang masih di dalam 10%. Sehingga teman-teman ketika teman-teman tahu bahwa ada yang dikenakan PPN dan ada yang dikenakan PBJT, teman-teman jangan sampai salah. Teman-teman harus memahami bahwa ketika kalian dikenakan PBJT, apakah benar kalian dikenakan PBJT? Apakah sesuai dikenakan PBJT? Apakah kalian sesuai dikenakan PPN? Hal-hal ini harus diikuti, jadi jangan sampai kita sudah membayar, akhirnya kita dipermasalahkan di berikutnya. Misalnya contoh, kita sudah bayar PBJT, ternyata pemerintah pusat mengatakan, kamu salah, kamu harusnya dikenakannya PPN." Menjadi double, artinya perusahaan bisa bangkrut gara-gara hal seperti itu. Oke, kita lanjut. Juga siapa yang kena pajak? Kalau yang kena pajak jelas konsumen akhir. Kalau PPN, ya jelasnya adalah setiap kali khususnya siapa yang dikenakan? Ya tentunya semua, ya subjek pajaknya yaitu semua. Bukan hanya konsumen akhir ya, tetapi juga dikenakan untuk setiap ada distribusi, setiap ada produksi untuk itu ya. Sehingga teman-teman jadi jangan salah kena yang mana PPN ataupun PBJT untuk hal ini. Nah, kemudian yang terkait dengan transformasi pajak restoran. Sekarang kita sudah mulai masuk ke bab 2, yaitu pembahasan inti dari pajak restoran yang kita kenal dengan sekarang, yaitu disebut dengan PBJT. Oke, kita katakan bahwa selamat tinggal pajak restoran karena namanya sudah berubah menjadi PBJT. Apakah ketika berubah seperti ini maka tidak ada dampak, hanya berubah nama saja? Maka jawabannya tidak. Perubahan ini menjadi sangat krusial untuk kita sebagai wajib pajak. Sebagai konsumen, kita harus mengetahui bahwa apa yang berubah di dalam hal ini. Yuk kita simak sekarang. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, nama pajak restoran kini secara resmi telah bertransformasi menjadi PBJT, pajak barang dan jasa tertentu. Perubahan ini bukan sekedar ganti label, melainkan bagian dari penyesuaian regulasi yang lebih besar di tingkat nasional. Jadi bukan tingkat daerah saja, tetapi tingkat nasional. Ya, beraturannya tentu didasarkan dari Undang-Undang HKPD, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Teman-teman, aku sarankan teman-teman membaca ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini. Kenapa ini penting sekali untuk pengusaha-pengusaha restoran? Oke, nanti teman-teman harus baca untuk hal itu. Di wilayah DKI Jakarta, perubahan ini sudah berlaku sejak tanggal 5 Januari 2024. Tanggal ini menjadi penanda dimulainya era baru perpajakan makanan dan minuman, seiring dengan diundang-undangkannya Perda Nomor 1 Tahun 2024, khususnya untuk Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, bagi setiap pelaku usaha makanan dan minuman di Jakarta, penerapan aturan PBJT ini sudah menjadi kewajiban sejak awal tahun 2024. Salah satu dampak krusial dari perubahan ini adalah dasar pengenaan pajak. Ini yang menjadi titik balik oleh para pengusaha restoran. Oke, kita simak. Dulu pajak restoran umumnya dihitung dari nilai transaksi sebelum adanya diskon. Teman-teman dengerin. Dihitung sebelum adanya diskon. Jadi kalau diskonnya 99% sekalipun, maka dihitung dari 100-nya ya. Jadi misal contoh 100.000, diskon 50%, jadi 50.000 yang dibayar. Teman-teman membayar pajak restoran berapa? Yaitu dari 100.000, bukan dari 50.000 teman-teman. Oke? Namun dengan PBJT yang baru ini, dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah yang benar-benar diterima oleh pengusaha. Oke, diterima dari pembayaran oleh konsumen setelah dikurangi potongan harga ataupun diskon. Teman-teman lihat di sini. Sebagai contoh sederhana, jika sebelumnya makanan dijual 100.000, didiskon 20% sehingga yang diterima 80.000. Pajaknya tetap dihitung dari 100.000. Tetapi dengan perubahan ini maka yang dihitungnya adalah hanya dari 80.000-nya saja, yaitu nilai setelah diskon.
Apakah hanya ini doang? Enggak, teman-teman. Kita lanjut. Perubahan ini tentu menjadi kabar baik bagi para pengusaha. Jelas ya, karena jauh lebih kecil. Tetapi bukan hanya ini saja, teman-teman. Memberikan diskon yang besar kepada pelanggan ya. Jadi teman-teman bisa memberi diskon yang besar kepada pelanggan karena kita pun tidak dibebankan untuk hal tersebut. Perubahan ini secara spesifik diatur dalam Perda Provinsi DKI Jakarta seperti yang sudah disebutkan, yaitu Perda nomor 1 tahun 2024. Bahkan jika pembayaran dilakukan menggunakan voucher, dasar PBJT-nya adalah sebesar nilai rupiah pada voucher tersebut, bukan nilai nominal awal barang ataupun jasa. Adapun beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui adalah dasar pengenaan PBJT yang betul-betul kalian harus pahami ya. Teman-teman harus pahamin ini benar-benar. Yang pertama, dasar pengenaan PBJT seperti yang sudah disebutkan, yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang dan jasa tertentu. Ya, artinya jumlah ini meliputi pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan atau minuman setelah dikurangi diskon ataupun potongan harga. Lebih lanjut, arti dalamnya adalah jumlah nominal yang konsumen bayarkan tersebut telah termasuk pajak di dalamnya. Nah, teman-teman bisa bayangkan ketika teman-teman diskon 100.000 dikurangin 20% menjadi 80.000 yang dibayarkan kepada pengusaha, yaitu kepada kalian. Artinya DPP-nya ini sudah termasuk di dalamnya, yaitu nilai PBJT-nya, ya nilai pajak restorannya sebesar 10%. Oke. Jadi nilainya nilai PB1-nya atau pajak restorannya ataupun nilai PBJT-nya bukan lagi 8.000 kalau kita mau hitung betul-betul, tapi nilainya sudah termasuk di dalam 80.000 itu. Berarti nilainya kurang dari 8.000. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut. Dalam hal pembayaran menggunakan voucher, tadi teman-teman juga sudah aku informasikan, atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut. Dalam hal tidak terdapat pembayaran, nah ini teman-teman ingat, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Jadi teman-teman gini maksudnya, ketika teman-teman menggratiskan satu makanan dan minuman, teman-teman bukan berarti bebas untuk PBJT-nya. Tidak, teman-teman tetap harus membayar ya. Jadi aku sarankan ya udah jangan didiskon 100%, tapi diskonlah dengan nilai tertentu sehingga mungkin konsumen masih membayar dengan jumlah tertentu, tetapi sehingga nilai pajak PBJT-nya itu kan menjadi lebih rendah. Kenapa begitu? Kalau teman-teman diskon semuanya, maka ini tulisannya, dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Contoh aja, kalau misalnya ada satu satu perusahaan ini perusahaan makanan dan minuman, kemudian dia menggratiskan kopi di situ. Setiap bulan sekali digratiskan kopinya, oke, ataupun setiap hari digratiskan kopinya, di mana kopi itu berharga 10.000, oke. Maka ketika si konsumen melakukan penggantian voucher, misalnya dia dapat e-voucher gitu ya, kemudian dia tukarkan voucher itu, maka secara otomatis teman-teman sebagai pengusaha kalian akan dikenakan PBJT dari nilai 10.000. Itu bisa terjadi seperti itu, oke? Nah, teman-teman jadi harap hati-hati di sini semua ya. Kemudian kita lanjut ya, perubahan DPP ini dapat memberikan dorongan finansial bagi pengusaha untuk lebih sering menawarkan diskon. Artinya teman-teman gimana? Teman-teman bisa memberikan diskon lebih sehingga teman-teman bisa menarik kembali konsumen yang mungkin tadinya sudah pergi dan tidak pernah kembali, teman-teman bisa lakukan diskon di sini ya. Dengan dasar pengenaan yang lebih rendah, jumlah PBJT yang dipungut dan disetor akan berkurang, yang pada akhirnya mengurangi beban pajak efektif bagi bisnis. Di sisi lain, konsumen juga diuntungkan karena pajak yang mereka bayar akan ikut berkurang seiring dengan diskon yang mereka dapatkan. Kebijakan ini berpotensi mendorong lebih banyak promosi diskon di sektor kuliner, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya beli konsumen dan menggerakkan roda ekonomi lokal, menciptakan situasi yang menguntungkan bagi semua pihak. Tetapi hal yang paling penting di sini ya, teman-teman harus pahamin bahwa di dalam peraturan yang terbaru, teman-teman bukan hanya membayar saja, tetapi teman-teman juga harus melaporkannya. Ya, ingat teman-teman bahwa teman-teman harus melaporkannya juga secara mandiri. Ketika teman-teman tidak melakukan pelaporan itu, teman-teman bisa didenda. Oke, kita lanjut. Aturan main PBJT makanan dan minuman DKI Jakarta, termasuk batasan omsetnya yaitu 42 juta. Untuk wilayah DKI Jakarta, ketentuan mengenai PBJT ini diatur secara spesifik dalam Perda nomor 1 tahun 2024.
Perda ini secara resmi mencabut perda sebelumnya, yaitu Perda nomor 11 tahun 2011. Hal ini menandai babak baru dalam perpajakan daerah di ibu kota. Tetapi teman-teman yang harus kalian tahu, yang harus kalian ketahui, ya. Ada kabar gembira yang sangat penting bagi pengusaha kecil di DKI Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta telah menetapkan batasan omset yang tidak menjadi objek PBJT. Menurut pasal 45 ayat 2 Perda nomor 1 tahun 2024. Teman-teman ingat ya di sini ya. Perda nomor 1 tahun 2024 pasal 45 ayat 2. Jadi kalau teman-teman nanti didatengin gitu ya, didatengin sama orang-orang Bapenda, teman-teman cukup mengatakan bahwa memang saya melakukan usaha restoran, tetapi omset saya belum mencapai 42 juta per bulan. Maka teman-teman, ketika teman-teman bisa membuktikan bahwa omset kalian belum mencapai 42 juta per bulan, teman-teman tidak diwajibkan untuk memungut PBJT ini. Oke teman-teman, itu yang harus diingat. Ini adalah bentuk perlindungan dan keringanan bagi UMKM di sektor kuliner. Kebijakan ini memungkinkan semua pengusaha untuk tumbuh dan berkembang tanpa langsung terbebani kewajiban pajak. Oke, selain batasan omset, ada juga pengecualian lain yang perlu diketahui. Makanan dan minuman yang dijual di toko swalayan dan sejenisnya yang tidak hanya menjual makanan dan minuman juga dikecualikan dari PBJT ini. Ya, artinya gini teman-teman, kalau teman-teman melihat ada Indomaret, ada Alfamart gitu ya, ada Alfamart dan sebagainya, terus kemudian mereka jualan makanan dan minuman, nah itu omsetnya masuk ke PPN gitu. Nah, kemudian kita harus mencari tahu berapa sih tarifnya? Gampang jawabannya, yaitu 10%. 10% dari dasar pengenaan PBJT ini. Tadi teman-teman yang mengatakan bahwa dasar pengenaan PBJT ini adalah nilai yang dibayarkan oleh konsumen kalian. Oke. Ketika teman-teman juga memungut service charge, maka teman-teman juga harus memasukkan nilai tersebut ke dalam DPP dasar pengenaan PBJT kalian. Oke, kalau kalian lihat di sini, ya ada pesanan awal 100.000, diskon 20.000, sama ya. Nilai setelah dasar PBJT-nya masih sama 80.000, tetapi ada teman-teman yang mengatakan bahwa enggak, saya service charge-nya itu dikenakan bukan dari nilai setelah diskon, tetapi saya mengenakan yaitu nilai dari pesanan awal, maka secara otomatis nilainya menjadi selisih. Yang tadinya kalau yang setelah diskon menjadi 4.000, tetapi nilai dari pesanan awal menjadi 5.000 service charge-nya. Maka begitu juga dengan PBJT kalian, PBJT-nya menjadi 8.400 dan ini menjadi 8.500. Perbedaan dalam cara perhitungan service charge ini menunjukkan bahwa meskipun ada aturan yang jelas, penerapan praktisnya bisa bervariasi tergantung pada kebijakan internal restoran masing-masing pengusaha. Nah, teman-teman, ketika kita sudah tahu semuanya mengenai PBJT ini, sebenarnya bagaimana cara melakukan pendaftaran dan juga pelaporannya. Teman-teman, aku sudah tuliskan di dalam pphppn.blogspot.com. Teman-teman bisa membaca ini atau teman-teman bisa mencari juga kalau khususnya untuk di Jakarta itu teman-teman cukup kunjungi pajakonline.jakarta.go.id. Kalian daftar, setelah kalian daftar, kalian ajukan permohonan, unduh dan isi template lalu unggah, kemudian kita menunggu ya verifikasi dan simpan. Begitu juga dengan cara pelaporan PBJT makanan dan minuman juga masuk ke pajakonline.jakarta.go.id. Nah, teman-teman bisa mencari informasi ini di website, khususnya di website Bapenda Jakarta, ataupun teman-teman banyak yang membahas mengenai cara melakukan pendaftaran ini. Nah, kemudian hal apa yang paling penting? Yaitu batas waktu pembayaran. Batas waktu pembayarannya yaitu tanggal 10 dan batas waktu pelaporan, ingat teman-teman harus melakukan pelaporan juga yaitu di tanggal 15 bulan berikutnya. Apakah ada sanksi? Jelas ada sanksi. Kalau di dalam pada pasal 99 peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023 dikenakannya berapa? Yaitu 1% per bulan dari setiap keterlambatan. Maksimal berapa? 24 bulan. Lalu bagaimana keterlambatan pelaporan? Dikenakan setiap SPT-nya itu, yaitu STPD-nya dikenakan sebesar Rp100.000. Oke, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah transformasi pajak restoran, atas pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman merupakan langkah besar yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. PBJT yang ada sekarang ini tujuannya adalah untuk meringankan para pengusaha. Khususnya untuk DKI, teman-teman harus tahu bahwa hal ini tidak akan dikenakan untuk para pengusaha yang memiliki omset di bawah Rp42 juta per bulan. Tapi ketika sudah melebihi, teman-teman harus melakukan pendaftaran untuk dikenakan sebagai memiliki NPWP daerah. Kemudian teman-teman harus melakukan pembayaran dan juga pelaporannya. Jadi khusus untuk di tahun mulai dari 5 Januari 2024, maka dasar pengenaannya teman-teman harus pahami telah berubah. Oke.
Ingat bahwa perubahan ini sudah dari 5 Januari, artinya di tahun 2025 ini kalian sudah harus mengikuti ketentuan yang baru, di mana dasar pengenaan PBJT ini adalah nilai yang kalian terima, di mana di dalamnya sudah termasuk diskon, di mana di dalamnya sudah termasuk dengan pajak PBJT itu sendiri, sehingga nilai PBJT-nya bisa lebih rendah, teman-teman. Oke, teman-teman, itu saja videonya. Semoga video ini bisa berguna buat kita semua, khususnya untuk para pengusaha restoran dan juga untuk para konsumen, ataupun sebagai kita sebagai yang mau belajar, mungkin informasi ini bisa berguna buat kita semua. See you, bye-bye.